Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwati iman rahimakumullah, para ashab Darul Hadis Media. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam media ini, tentu untuk mendapatkan berbagai macam barokah-barokah, kebaikan-kebaikan yang insya Allah nanti akan kita dapatkan dalam kesempatan yang mulia ini. Khotimah rahimakumullah, Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita semua atau memberikan petunjuk kepada umat manusia agar menjejaki atau melaksanakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Ada 5 hal yang membangun atau yang menjadikan Islam itu kokoh. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama adalah 2 kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang kita menyebutnya syahadatain, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah dan hambanya. Yang kedua, wa iqamus sholat, mendirikan sholat, wa ita'uz zakat, yang ketiga adalah menunaikan zakat, wa saumu Ramadan, dan melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, wa hijjul bait, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu di perjalanan. Kalau kita perhatikan 5 bangunan atau 5 perkara yang membangun Islam ini sebetulnya mewakili dari berbagai macam syariat Islam, baik yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya mandub atau sunat. Pertama, 2 kalimat syahadat itu mewakili berbagai macam ibadah yang bersifat qalbiyah, bersifat keyakinan. Dasarnya adalah 2 kalimat syahadat ini. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah atau ketauhidan. Yang kedua, bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak mencari petunjuk lain di luar petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mendirikan sholat itu mewakili dari berbagai macam ibadah yang sifatnya badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh badan kita. Lalu yang ketiga, wa ita'uz zakat, mengeluarkan zakat, itu mewakili berbagai macam ibadah yang dilakukan dengan cara menunaikan atau mengeluarkan sebagian dari harta kita atau ibadah maliyah. Nah, kemudian ibadah haji yang di akhirnya di perkara yang kelima, hijjul bait, itu mewakili 2 hal, ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Karena melaksanakan ibadah haji tentu tidak terlepas dari badan kita, juga tidak terlepas dari harta yang kita keluarkan untuk melakukan pemberangkatan. Nah, lalu apa saum di bulan Ramadan? Saum itu ibadah yang jenisnya apa? Apakah badaniyah semata ataukah maliyah atau apa? Saum di bulan Ramadan itu memiliki jenis ibadah tarkiyah. Ibadah tarkiyah itu ibadah dengan cara kita meninggalkan sesuatu. Karena itu makna saum itu sendiri secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan diri kita untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan jima. Dan saum di bulan Ramadan itu mewakili semua bentuk ibadah
tarkiyah. Ikhwatimah rahimakumullah, pertanyaannya, kapan tarkiyah, amal meninggalkan sesuatu itu dikatakan ibadah? Ada dua syarat. Karena kalau misalnya kita pahami secara umum, kita pun sekarang, misalnya saya sekarang di sini sedang tidak minum khamar, sedang tidak berzina dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan, apakah ketika saya meninggalkan zina, ketika saya tidak minum khamar, itu kita dapat pahala dari ibadah tersebut? Karena kalau misalnya kita hitung dalam sehari 24 jam, kita kan tidak minum khamar, tidak berzina, tidak melakukan hal-hal yang dimaksiatkan. Nah, apakah setiap kali kita meninggalkan berbagai macam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta-merta kita mendapatkan pahala? Nah, karena itu ada dua syarat di mana kita ketika meninggalkan sesuatu mendapatkan pahala atau bernilai ibadah. Yang pertama adalah ada qasdut tarki, ada maksud meninggalkan. Nah, maksud meninggalkan itu ada kalau kita ada dalam sebuah kondisi atau di hadapan kita ada sesuatu yang bisa membawa kita melakukan kemaksiatan. Contoh misalnya, kalau misalnya kita ditawari oleh orang untuk minum khamar, lalu kita menahan diri, lalu kita meninggalkan, tidak mengikuti ajakannya. Nah, baru di sana dikatakan ibadah tarkiyah. Atau misalnya seseorang atau seorang penjual satu warung dan lain sebagainya ditawari oleh agen tertentu untuk menjual minuman-minuman yang diharamkan, lalu dia menolak. Nah, ketika itulah dia mendapatkan pahala. Nah, namun pahala ini didapatkan juga kalau ada rukun yang kedua, yaitu qasdun lillahi ta'ala, ada maksud ketika meninggalkannya karena Allah Ta'ala. Karena tidak sedikit orang misalnya meninggalkan minum khamar, tapi alasannya bukan karena ketaatan kepada Allah. Dia tidak minum khamar misalnya karena takut punya penyakit liver. Orang tidak mau makan daging babi misalnya karena dia takut terkena cacing pita atau makan cacing pita dan lain sebagainya. Nah, kalau dia meninggalkan sebuah perbuatan-perbuatan maksiat bukan karena Allah, itu pun tidak dinamakan ibadah. Jadi dinamakan ibadah itu tarkiyah, amal kita meninggalkan sesuatu dinyatakan ibadah kalau memenuhi dua syarat. Pertama, qasdut tarki, ada maksud meninggalkan, artinya kita dalam kondisi dihadapkan terhadap suatu kemaksiatan. Yang kedua, qasdun lillahi ta'ala, ketika meninggalkannya betul-betul ada maksud, ada niat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan dan menjelaskan tentang ibadah saum, banyak yang menjelaskan bahwa kalau saum hanya menahan lapar, dahaga, dan jima, itu terkadang tidak dapat pahala apapun dari meninggalkannya itu. Karena hakikatnya saum itu adalah menahan syahwat kita, menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada hadis yang berbunyi, man lam yada' qaula zur wal amala bihi, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan bohong dan amal-amal bohong, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, Allah tidak punya kebutuhan, Allah tidak butuh dari orang-orang yang hanya meninggalkan makan dan minumnya. Karena hakikatnya bukan itu. Hakikatnya adalah tarkiyah atau tarkul ma'asi, meninggalkan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, menahan syahwat kita, menahan diri kita dari melakukan hal-hal yang dibenci dan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ibnu Mas'ud pun pernah mengatakan, idza sumta falyasum sam'aka wa basaruka 'anil ma'asim wal kadzib. Jika kamu saum, maka saumlah pendengaranmu, saumlah penglihatanmu dari perbuatan-perbuatan dosa dan dari dusta-dusta. Ikhwatimah rahimakumullah,
pantas kalau Rasul pernah atau sering menjelaskan dalam hadis-hadisnya bahwa banyak orang yang saum tapi tidak dapat apa-apa dari saumnya illal ju' wal atos, kecuali hanya lapar dan dahaga saja, karena memang tidak memahami inti makna dari saum itu sendiri. Padahal dari kata saum itu sendiri kita sudah diperkenalkan bahwa saum itu adalah menahan, al-imsak, menahan diri, menahan syahwat kita dari hal-hal yang dilarang atau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di ayat tentang kewajiban saum diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Jadi awalnya itu kutiba alaikumusiyam, lalu diakhiri la'allakum tattaqun. Ada keterkaitan antara saum dan takwa. Karena takwa itu secara makna ada ikatan yang kuat dengan saum. Takwa itu kan diambil dari kata wakoyah, wikoyah. Artinya adalah tameng, penghalang. Saum adalah menahan diri. Artinya kedua-duanya ada keterkaitan. Takwa itu hifdzun nafsi amma yasimu, menjaga jiwa dari perbuatan-perbuatan dosa atau dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan dosa. Saum menjaga diri, menjaga hawa nafsu kita dari hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ketika orang melaksanakan ibadah saum dengan sebenar-benarnya, dengan paham dari makna saum itu sendiri, maka bisa dipastikan selesai dia melaksanakan ibadah saum, maka dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bisa menjaga dirinya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang memiliki tameng dalam dirinya untuk menahan setiap godaan-godaan setan, menahan setiap hal-hal yang bisa merugikan dirinya, hal-hal yang bisa menjerumuskannya dalam kemaksiatan. Nah, mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini benar-benar bisa memahami, memaknai bulan Ramadan atau saum di bulan Ramadan ini dengan sesungguh-sungguhnya. Artinya bukan hanya ritual menahan lapar dan dahaga saja, tapi kita sungguh-sungguh bisa menahan nafsu kita dari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, dari melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti ketika kita selesai melaksanakan ibadah saum, kita masuk di bulan Syawal, maka kita dalam keadaan mendapatkan magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan hal itu dapat kita dapatkan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.